Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat semua? Semangat? Semangat. Harus tetap semangat. Walaupun hujan badai, walaupun mata kuliah sungguh sangat susah, tapi tetap semangat. Bismillah, semua yang diniatkan insya Allah kebaikan akhirnya akan berujung pada kebaikan juga. Ada Ibu Puji di sini. Kita ngobrol-ngobrol ya, Bu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih tentang kuanti ya? Masih tentang kuantitatif. Di awal kita sudah pernah menyinggung kan ya, kalau apa sih yang kita lakukan untuk mata kuliah ini, pertamanya yaitu cari masalah. Cari masalah. Karena sebetulnya susah nggak sih itu, Bu, cari masalah itu? Cari masalah sebenarnya ya susah nggak susah sebenarnya ya, karena kita biasanya menentukan temanya dulu. Temanya kita mau neliti tema apa gitu. Nah dari situ kemudian nanti kita cari ada problem apa yang bisa kita amati lebih lanjut. Baru kemudian nanti kita akan merumuskan masalah penelitiannya, kan gitu ya. Biasanya tema itu kan kita bisa pilih ya dari hal-hal yang paling dekat di antara sekitar yang kita. Ada di sekitar kita. Ya, terus sesuatu yang menarik. Ya, sesuai dengan interest dari sesuai dengan masing-masing interest mahasiswa. dan relevan gitu ya dengan bidang ilmu yang didalami gitu ya, Bu ya. Cuma memang kalau saya tuh nemu beberapa kendala di kelas itu, kadangkala itu mahasiswa itu berhenti di sesuatu hal yang menurut mereka oke, menarik gitu. Misalnya, oh saya mau meneliti tentang ini, Bu, tentang media sosial, titik. Tentang Instagram, oke, titik. Tentang tayangan di televisi, ya oke. Lalu, ya udah itu aja. Jadi yang masalahnya apa? Nah, masalahnya apa? Ya agar mendapatkan penambahan ilmu, agar pengetahuan bertambah misalnya. Oke, kemudian lalu, nah kadang-kadang itu tuh jadi suatu hal yang sebetulnya kita pikir easy, tapi ternyata pelaksanaannya kadang jadi agak pusing kepala juga ya. Bahkan di kelas itu ada juga mahasiswa saya yang sampai mau UTS tuh, Bu. Belum dapat masalah? Belum dapat masalahnya. Jadi bolak-balik dari tema A ganti tema B ganti tema C gitu. Jadi mungkin kayak milih jodoh juga kali gitu ya. Oh gitu ya. Sama pusing. Milih jodoh ya. Jadi apa nih tipsnya? Cari masalah. Kalau di kelas itu biasanya kadang saya kejar terus. Misalkan tadi mau meneliti tentang Instagram gitu kan. So what gitu. Saya bilang, ada apa dengan Instagram? Ada apa yang menarik di sana, ya kan? Ada masalah. Apa yang ada, harus diselesaikan? iya. Kemudian apa yang menjadi, katakanlah kalau kita bicara itu antara ada ketidaksesuaian antara yang seharusnya terjadi dan yang terjadi. Betul. Ya kan? Nah, ada gap di sana. Menarik gap di situ ya kan? Saya garis bawahi ya, Bu. Kalau kemudian di sana yang seharusnya kalau di Instagram itu orang melihat Instagram kemudian seperti ini itu seharusnya, tapi ternyata yang terjadi kok begini ya. Disitulah ada masalah. Nah, disitulah yang kemudian bisa kita teliti lebih lanjut kan gitu. Betul. Jangan hanya kemudian berhenti. Misalkan gini, oh saya mau neliti Instagram, Bu. So, ada apa dengan Instagram gitu kan? Oh ya di Instagram ada banyak, Bu. Ya bukan itu. Tapi coba dilihat betul gitu loh. Apa yang menarik yang ingin dikaji lebih lanjut di Instagram itu. Apa yang ingin diselesaikan? Iya, masalah misalkan saya mau ini, Bu, ada Instagram cafe A misalkan, Bu. Dia aktif, sharing kegiatan segala macam. Terus apa yang menarik dibandingkan misalkan dengan Instagramnya kafe lainnya misalkan. Ya sama aja sih, Bu. Lah kalau seperti itu berarti belum ketemu nih, ya kan? Yang menarik tadi itu. Lah kalau sama aja ngapain diteliti kan kayak gitu. Nah, berarti perlu cari yang menarik, yang unik dan yang baru. Ya, itu penting itu. Sebenarnya itu tiga hal yang sering saya tekankan di kelas adalah ketika kita mencari tema itu baru dalam artian fenomenanya itu memang baru dan belum pernah diteliti. Nah, yang kedua menarik, unik, beda dengan yang lainnya. Lah kalau sama aja ya nggak usah diteliti kan kayak gitu.
ada sesuatu yang menarik tadi. Kemudian yang tadi dia ada gapnya tadi Mbak. Nah nanti habis ini Mbak Yuni lah ya yang cerita tentang gap itu tadi. Gap antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Iya. Kadang-kadang ada juga nih idealisme mahasiswa ya, pengen sesuatu yang baru. Bahkan akhirnya kemudian mereka jatuh di saking barunya nih, kemudian jadi kesulitan untuk cari literatur. Jadi gak ada penelitian sebelumnya yang bisa mereka jadikan reference. Nah itu juga ternyata masalah juga gitu ya. Jadi kalau saya sih lebih setujunya kalau terbarukan di sini bisa jadi kita menangkap sesuatu atau ada celah gitu ya antara penelitian sebelumnya yang belum ketemu. Ya belum diteliti gitu kan ya, belum diteliti. Karena juga untuk menghindari plagiasi ya kan. Nah, takutnya kalau mirip atau hampir sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, takutnya di sana kena cek plagiasi, nanti dikira plagiarism gitu kan. Plagiarism dan hati-hati juga dengan yang terlalu baru-baru ini juga gitu ya. Baru tapi udah pernah ada nih yang membahas Karena buat referensi juga ya kan. Sehingga mahasiswa tidak kesulitan lagi nanti di tengah jalan tiba-tiba nggak ada bukunya lagi, wah itu susah lagi tuh. Nggak ada konsepnya lagi yang bisa. Perpusnya belum buka ya. Tapi kan kita punya perpustakaan luar biasa di digital itu ya. Nah kalau bicara soal research gap ya, Bu Buji ya, itu kan sebetulnya ada celah di pengetahuan yang mungkin kita belum nemu jawabannya gitu ya. Nah ada 4 hal sih yang bisa kita jenisnya gitu ya. Ada tentang theoretical gapnya. Ada teori yang sekarang mungkin tidak relevan lagi atau yang dulu mau dibarukan lagi. Nah, atau kemudian konseptual gapnya. Bisa jadi konsep mungkin ekonomi yang dulu kemudian zaman sekarang sudah tidak bisa diaplikasikan lagi. Nah itu bisa jadi sesuatu celah untuk kemudian diteliti. Kita cari tahu ada pengetahuan baru atau masalah baru yang bisa kita gali dari situ. Kemudian juga ada methodological gap-nya. Bisa jadi misalnya metode pendekatan kuantitatif atau kualitatif misalnya ya. Wah gimana kalau penelitian ini kita bawa ke kuantitatif? Berarti apa aja nih yang harus diubah misalnya? Sampelnya mungkin kalau dari kualitatif misalnya lebih sedikit, oh berarti ini kita sampelnya dibanyakin. Atau yang terakhir nih, yang empirical gap. Kalau menurut saya untuk peneliti pemula ini yang paling mudah nih, Bu Puji. Jadi kita bicara masalah ruang waktu ya. Bisa jadi penelitian yang misalnya ada di suatu daerah lain, kemudian kita nggak tahu di Jogja misalnya. Oh itu kan terjadi di misal Jawa Barat. Nah, bagaimana dengan budayanya di Jogja? Jangan-jangan berbeda gitu. Nah, itu research gap yang bisa jadi buat celah atau sekedar peluang mahasiswa untuk bisa menemukan biar nggak bingung tadi nih milih tema topik apa nih yang pas buat mereka. Ya, penelitian terdahulu tadi menjadi jembatan gitu ya untuk kita menemukan tema-tema yang akan kita teliti. Jadi bisa juga diambil misalkan variabel-variabelnya tetap sama, tapi kemudian kita teliti di daerah yang berbeda atau dengan objek penelitian yang berbeda, kan bisa juga seperti itu. Jadi nggak sulit gitu, bukan juga plagiat gitu ya, karena kan berbeda konteksnya. Ya gitu, iya. Atau selain dari penelitian yang sebelumnya yang mereka jadikan referensi. Biasanya memang di kelas tuh saya suka ngingetin ke mahasiswa, kalau mau cari jalan pintasnya, itu memang cari penelitian terdahulu, kemudian baca di sarannya, atau kesimpulannya, atau apanya lah bagian belakangnya. Biasanya itu penelitian baik itu menyebutkan limitasinya. Rekomendasinya juga rekomendasinya juga. Mereka menyebutkan, karena mau nggak mau kan penelitian itu pasti kita terbatas terbatas sumbernya, terbatas waktu, terbatas biaya. Gitu kan, nah itu kan harus diungkap di akhir sehingga ada hal-hal yang masih
ada peluang untuk diteliti lagi, untuk dilanjutkan Ya, lagi. betul. Dan itulah sisi terbarukan yang tadi yang kita bahas. Jadi kalau misalnya penelitian lagi-lagi itu lagi yang dibahas, kemudian ngapain juga kita angkat gitu Iya, ya? betul. Jadi intinya banyak-banyak baca ya, Mau nggak mau banyak-banyak baca penelitian terdahulu. biar mengerti. Iya, Body of language dari sebuah konsep teori penelitian. Mau nggak mau itu memang harus ya. dan itu bisa teman-teman dapetin di jurnal. Itu banyak sekali contoh-contoh penelitian atau buku-buku seri penelitian. Nah, itu juga banyak memuat hasil-hasil penelitian yang di sana nanti bisa, ya sebenarnya jangan cuma dibaca di bagian sarannya aja, dibaca secara keseluruhan. Tapi yang paling mudah tadi melihat bagian saran apa sih yang belum diteliti gitu kan, sehingga kita bisa mencari tema yang lain lagi gitu ya, atau mencari objek yang berbeda gitu, menjadi tema penelitian baru buat kita gitu. Kalau di risetnya kuantitatif ya kan khas banget dia ada variabel ya. Iya. Dan biasanya kan di kesimpulan itu mereka menyebutkan penelitiannya apa, hasilnya apa. Nah biasanya kalau penelitiannya baik, kemudian ada cerita misalnya bahwa variabel ini berpengaruh Sekian persen. sekian persen. Nah ketika pengaruhnya kecil atau R square-nya itu kurang dari 10%, kalau menurut saya Itulah peluang. Iya, Bisa ada jadi kemungkinan variabel-variabel lain itu berpengaruh lebih bisa jadi besar sangat ya, berpengaruh gitu. betul. Jadi sebetulnya itu kayak main puzzle ya. Iya. menurut saya ya. Benar nggak sih, Bu? Iya. Jadi sebenarnya lebih makin kesini kan makin kita bisa melihat sebenarnya gampang gitu kan, nggak Kalau faktor ini Iya. ternyata kecil pengaruhnya, kita ganti. iya variabel yang lain kan gitu. Iya. Jadi nggak sulit ya, nggak susah ya. mudah-mudahan itu bisa jadi masukan Iya, ke teman-teman. teman-teman. Sekali lagi cari masalah, cari topik penelitian itu tidak susah. Nah, teman-teman kuncinya hanya perlu banyak baca contoh-contoh penelitian kuantitatif yang sudah ada dan coba cari celah mana yang bisa diambil untuk ide penelitian kalian. Bu Puji, terima kasih sekali sharingnya. Mudah-mudahan ini membantu. Mudah-mudahan membantu buat teman-teman semua. Semangat untuk selalu terus mencari masalah. Tapi lagi-lagi masalah itu dicari untuk dicari solusinya. Selamat dan semangat.